Dalam kesempatan di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan soal apa itu operasional atau manajemen operasional. Tapi ternyata menurut Jay Heiser dan Barry Render, manajemen operasional memiliki 10 keputusan yang mempengaruhi dalam kegiatan manajemen operasional. Apa saja 10 keputusan tersebut? Simak baik-baik dan tonton terus video ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Septio Rubadius Nusi. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan membahas soal 10 keputusan strategis yang mempengaruhi kegiatan manajemen operasional menurut pakar dari manajemen operasional itu sendiri, yaitu Jay Heiser dan Barry Render. Dan keputusan yang pertama adalah, sama halnya dengan menjalani kehidupan ini, kita pasti memulai segala sesuatu dengan namanya perencanaan. Nah, begitu juga dengan bisnis. Dalam kita memulai kegiatan bisnis, kita akan memulainya dengan merencanakan atau perencanaan. Nah, tanpa merencanakan atau perencanaan, pasti kita tidak tahu akan memulai dari mana dan apa yang akan kita lakukan. Nah, maka dari itu, proses merencanakan atau perencanaan ini adalah proses yang sangat penting, karena melalui proses ini akan menentukan keputusan-keputusan selanjutnya yang akan dilakukan berdasarkan keputusan yang pertama, yaitu merencanakan. Setelah kita merencanakan produk, maka kita harus menetapkan kualitas dari produk yang akan kita ciptakan. Nah, kualitas ini akan mempengaruhi value yang akan diberikan oleh konsumen kepada kita sebagai produsen. Perencanaan proses dan kapasitas untuk proses sebenarnya adalah bagaimana kita menemukan suatu cara untuk menciptakan produk. Nah, produk itu barang atau jasa yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh konsumen. Nah, tetapi produk yang kita ciptakan itu tidak boleh melebihi batas biaya yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan untuk kapasitas sebenarnya adalah strategi jangka panjang yang diambil oleh manajemen untuk membangun sumber daya perusahaan itu secara keseluruhan. Untuk strategi lokasi, sebenarnya strategi lokasi adalah bagaimana cara kita menentukan tempat kita yang baik untuk menjalankan bisnis kita. Karena sebenarnya lokasi merupakan salah satu poin paling penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Saya memberikan contoh ketika kita berusaha rumah makan, tetapi lokasi yang kita pilih tidak strategis dengan usaha yang kita jalankan. Kita membuka usaha rumah makan bukan di tempat yang ramai, tetapi di tempat yang sunyi. Contohnya, bukan buka rumah makan di tempat pusat perbelanjaan, melainkan membuka rumah makan di hutan. Itu kan tidak make sense. Untuk sumber daya manusia dan perencanaan kerja, sebenarnya adalah bagaimana cara tenaga manajemen operasional memanage setiap manusia yang ada di organisasi tersebut. Nah, mereka memanage setiap manusia yang ada di organisasi tersebut agar supaya setiap manusia yang ada di organisasi tersebut bisa tetap produktif dan menjalankan tugasnya secara efektif serta efisien, agar supaya tujuan dari manajemen, yaitu efektif dan efisien, tercapai di dalam perusahaan. Untuk manajemen rantai pasok, sesuai dengan artikel yang saya dapatkan, di sini didefinisikan manajemen rantai pasok atau biasa kita kenal dengan supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Dikarenakan waktu sudah ditentukan dan terbatas, penjelasan keputusan selanjutnya sampai selesai hanya berbentuk PPT dan penjelasan.
tujuan dari pembuatan video ini sama dengan tujuan dari pembuatan video saya yang sebelumnya, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengajar, yaitu adalah Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Nah, tetapi bukan hanya untuk memenuhi tugas saja saya membuat video ini, saya juga membuat video ini untuk membantu teman-teman, mengedukasi teman-teman yang menonton video ini. Nah, untuk special thanks saya sangat berterima kasih kepada semua kakak-kakak mentor yang sudah membimbing saya dalam pembuatan tugas, yaitu membuat video pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama saya berterima kasih kepada Kak Reynaldo Jeremy Rambing, dan yang kedua untuk Reynaldo Ciphanata, dan yang ketiga, yang terakhir untuk Kak Reynaldi Avandi. Nah, cukup sekian dari video saya pada kesempatan kali ini. See you next time.